Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri mempersiapkan bekal untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah hari kiamat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Momentum yang sangat indah ini, nan singkat ini, mari kita gunakan, kita manfaatkan untuk senantiasa memperbaiki apa-apa yang kurang dari nikmat-nikmat Allah yang senantiasa masih diberikan, dipercayakan kepada kita. Oleh karenanya kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih saat ini kita sedang berada di Jumat terakhir pada bulan Rajab, yang mana insya Allah pada Jumat yang akan datang kita sudah akan didatangi oleh bulan Sya'ban, yang mana Nabiullah Muhammad SAW nate dawuh bahwa bulan Rajab itu adalah bulan Tuhanku, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Yang mana bulan Sya'ban itu adalah bulan peleburan dosa, dan bulan Ramadan adalah bulan penyucian diri. Maka oleh karenanya, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, wabil khusus jika Allah masih mempercayakan amanahnya berupa usia dan kesehatan kepada kita semua, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya hendaknya kita mempersiapkan diri kita dengan cara memuhasabahi diri kita, mengevaluasi diri kita dari hal-hal yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah membenci 6 sifat yang seringkali dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah ja'dhariyyin. Ja'dhariyyin ini adalah sifat sombong. Sifat sombong itu setidaknya dikategorikan dengan 2 hal. Yang pertama, sombong karena tidak mau menerima sesuatu yang benar, karena barangkali dia merasa lebih pintar, lebih hebat daripada orang lain, sehingga ia menolak informasi atau sesuatu dari orang lain yang informasi itu lebih benar,
daripada apa yang selama ini ia yakini. Kita bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh Fir'aun atas apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Berkali-kali Fir'aun melihat mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Ia tahu itu kebenaran, namun ia selalu ingkar terhadap kebenaran itu. Dan sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang kafir waktu itu, mereka mengakui bahwa Al-Quran itu bukan syair, Al-Quran itu bukan puisi, bahwa Al-Quran itu adalah suatu mukjizat yang tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Namun ia tetap menolak kebenaran itu. Maka hendaknya kita harus mudah, berlapang hati, dingin kepala dalam menerima sesuatu informasi kebenaran dari orang lain. Jika memang benar, kita terima. Jika memang kita yang salah, kita akui salah, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Kemudian yang kedua, sombong yang kedua adalah sombong karena meremehkan orang lain. Barangkali lebih kaya, barangkali lebih pintar, barangkali lebih karena jabatan di kantornya lebih tinggi, sehingga ia merendahkan orang lain, ia meremehkan orang lain, ia mencaci orang lain, ia menghinakan orang lain, sehingga ia termasuk orang-orang yang sombong pada kategori meremehkan orang lain. Kemudian sifat yang kedua, jawal, sifat rakus, sifat tamak, tidak pernah puas, tidak pernah cukup terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tamak ini dimisalkan, ditamsilkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hewan anjing. Hewan anjing itu tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas. Jika kita menghalaunya, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Jika kita membiarkan, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Itu adalah sebuah gambaran bahwa orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak itu selalu merasa kurang. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia selalu mengeluh, ia selalu sambat. Maka ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga adalah sakhabin bil aswaq. Banyak ngomong sak ngomong itu modus. Ia tidak memperdulikan omongannya itu halal atau haram. Ia tidak memperdulikan omongannya ini benar atau tidak. Yang penting ia ngomong sesuai dengan keinginannya, ngomong sak ngomong modus. Yang penting apa yang menjadi keinginan, yang menjadi hajatnya itu bisa dilancarkan. Sakhabin bil aswaq, jifatin bil lail. Sifat yang selanjutnya adalah jifatin bil lail, menjadi bangkai pada malam hari. Karena hidupnya sudah sibuk dengan kerja, 7 kali 24 jam dipakai untuk kerja. Ibadah kalau ingat, ibadah kalau ada waktu, ibadah hanya untuk waktu yang sisa-sisa. Maka ia menjadi himar pada malam hari. Tidak pernah memikirkan atau ada keinginan untuk malam hari itu melaksanakan 2 rakaat saja pada malam hari. Maka ia menjadi bangkai pada malam hari, digunakan untuk tidur, atau barangkali tidak tidur, namun wajahnya bersinar oleh layar HP. Ia menggunakan HP-nya untuk WA, untuk Facebookan, untuk Instagraman, untuk TikTokan, sampai dini hari. Ketika waktu subuh datang, disitulah dia tidur. 30 menit, 15 menit, atau 1 jam sebelum datang subuh, disitulah syaitan datang, menggoda dirinya untuk disinilah waktumu untuk tidur. Maka ia menyia-nyiakan waktu malamnya untuk tidur, atau bahkan melakukan hal-hal yang makruh atau bahkan yang haram. Sifat yang kelima, himarin bin nahar, menjadi himar pada siang hari. Ia menjadi himar pada siang hari, yang dimaksud adalah
panjang angan-angan, males tidak kerja tapi halu tingkat tinggi, penggaweane nyangkruk di warkop, dikongkon kerja gak gelem, tapi pengennya punya rumah besar, punya Ferrari, pengen healing ke sana kemari. Namun ia hanya ngomong saja, tidak ada aksinya, tidak ada kerjanya. Ngomong menunjukkan bahwa ia memiliki imajinasi yang tinggi, halusinasi yang tinggi. Himarin bin nahar. Yang terakhir, yang keenam, alimin bi amri dunya, jahilin bi amril akhirah. Pintar kalau untuk urusan dunia, alim untuk urusan dunia, namun jahil pada urusan akhirat. Kalau ada seminar motivasi, seminar entrepreneurship, bayar 3 juta, 4 juta, bahkan 20 juta dibayar. Karena saking pinginnya ia menjadi orang kaya, dilakukan, dikejar. Ada di Jakarta, dikejar. Yang seorang motivator terkenal, dikejar supaya bisa alim bi amri dunia, ingin menjadi orang yang alim, ingin menjadi orang yang pintar urusan dunia, namun jahilin bi amril akhirah, bodoh dalam urusan akhirat. Ngaji TPQ bayar 50.000, nunggak 6 bulan. Untuk urusan sekolah agamanya, untuk urusan diniahnya, bayar 100.000, dikatakan mahal. Untuk pengajian, untuk kajian, selalu lupa memasukkan sodakohnya di kotak amal. Tapi kalau untuk warkop, kalau untuk urusan dunia, untuk urusan les bahasa Inggris atau apapun, dibela-belain, gak pernah lupa. Namun untuk urusan akhirat senantiasa dilupakan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kita perlu mengkoreksi diri kita dari 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka menyongsong datangnya bulan Sya'ban, bulan Ramadan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang menang kelak pada hari fitri. Yaitu dari 6 sifat ini. Yang pertama adalah sifat sombong, yang kedua adalah sifat rakus, yang ketiga adalah omong kosong, banyak bicara, modus, kemudian menjadi bangkai pada malam hari, menjadi himar pada siang hari, kemudian pintar untuk urusan dunia namun bodoh dari urusan akhirat. Semoga kita semua dijauhkan dari 6 sifat ini dan dibalik menjadi 6 sifat yang baik, sehingga Allah ridho kepada kita semua dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصر مسلمي روهينيا على عدوك وعدوهم وانصر مسلمي أويغور على عدوك وعدوهم وانصر مسلمي فلسطين على عدوك وعدوهم وانصر مسلمي إندونيسيا على عدوك وعدوهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداء المسلمين يا قوي يا متين يا رب العالمين اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن اللهم احفظنا والمسلمين وسلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.